Oke. Kita sudah live streaming ya. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Malam Jumat ini kita kedatangan tamu dengan tamu yang ya sudah biasa bertamu di Mubadala ya Kak Cut ya. Ya, kali ini kita akan membahas soal pendidikan multikulturalisme sebagaimana penting untuk menjadi toleransi beragama di Indonesia. Nah, kita baru saja berduka Indonesia ini di tengah-tengah bulan kemarin ya ada tragedi soal satu keluarga suami istri bom bunuh diri di gereja katedral Makassar. Lalu berikutnya ada perempuan yang jadi koboi di Mabes Polri. Juga berikutnya juga kasus juga koboi di jalanan. Itu juga upaya teror sebetulnya Kak Cut. Begitu. Nah, kali ini ada Kak Cut Novita Srikandi. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang apa Tangerang sih sebetulnya? Tangerang, Mas. Tangerang ya, bukan Tangerang ya. Iya. Saya suka keder itu antara Tangerang dan Tangerang. Nah, Kak Cut itu di UMT itu sebagai dosen apa, Kak Cut? Saya kebetulan mengampu mata kuliah literature ya, introduction to Hmm. literature dan prose and poetry. Tapi di Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, Mas Dul. Oh, di bahasa Inggris ya. Iya. Terlalu ya, Kak. Oke, baik. Ya, Kak Cut ini adalah alumni Women apa? WWC. Saya sering kebalik dengan WWC atau WCC dengan WWC itu susah betul membedakannya, jadi sering terbalik. Jadi alumni Women Writer Conference di Cirebon tahun 2019 ya Kak Cut ya. Iya. Nah iya tahun 2019. Jadi sekarang menjadi kontributor mubadalah.id sebagai penulis tetap di mubadalah.id. Nah baik teman-teman, terima kasih yang sudah gabung di Zoom. Juga yang sudah bergabung di Facebook, silakan jika ada pertanyaan, jika ingin sharing pengetahuan, tulis di kolom komentar Facebook di Facebook mubadalah.id. Juga kalau yang teman-teman di Zoom, kalau mau ada berpendapat, silakan aja resign, nanti kita berdialog langsung dengan Kak Cut Novita. Nah kali ini kita bicara soal multikultural di skala keluarga dulu aja ya Kak Cut ya. Jangan panjang-panjang nanti jangan terlalu lebar lah. Ini soalnya kalau terlebar nggak cukup 1 jam. Nah, bagaimana menurut Kak Cut pandangan soal multikulturalisme ini di keluarga, terutama di yang anak-anak atau atas itu seperti apa Kak Cut? Oke, terima kasih Mas Julia atas pertanyaannya. Nah, sebelum kita bahas dulu nih multikultural di keluarga ya, khususnya dalam pendidikan multikulturalnya itu sendiri, kita perlu tahu dulu kan apa sih itu yang disebut dengan multikulturalisme ya. Karena kan banyak banget ya orang-orang dengar istilahnya multikultural, tapi nggak tahu apa sih definisi dari multikulturalisme itu sendiri. Nah, jadi multikulturalisme itu adalah erat kaitannya dengan keragaman budaya. Jadi ketika kita membicarakan Indonesia ya dengan segala macam keragaman budaya, kita pasti langsung wah ini multikultural banget. Ini Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget gitu. Jadi memang keragaman ini adalah sebuah kenyataan ya dan keniscayaan yang ada di masyarakat kita khususnya Indonesia kan. Karena ini juga merupakan sebuah aset ya, di mana aset untuk keberlangsungan hidup sebuah negeri gitu. Jadi adalah konsep sih sebenarnya yang mulai dikenali Indonesia sendiri itu pada akhir tahun 1990-an. Nah, ini adalah konsep apa itu namanya? Sorry, konsep apa? Konsep yang mulai dikenali Indonesia itu tahun 1990-an. Jadi dia itu emang konsep tentang keragaman gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya.
Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu aja udah jadi ini kita kan, semboyan kita betul. ya. Berbeda-beda. Berarti kan udah menandakan bahwa Indonesia itu emang berbeda-beda dan Beragam gitu ya. beragam, keanekaragaman gitu ya. Jadi Mm-mm. konsep multikulturalisme ini sangat cocok. Dan multikulturalisme ini adalah sarana sih sebenarnya untuk membangun toleransi atas keragaman tadi. Itu Kita yang paling penting ya. Ini kuncinya perhatikan. untuk membangun toleransi itu ya. Ya, benar sekali. Karena memang kalau kita lihat, misalnya nih, saya sama Mas Dul, dua orang aja udah memiliki perbedaan yang dan ya, Betul, gimana betul, kalau betul. ada berapa ribu ya, berapa juta penduduk ya dengan budaya dan latar belakang yang berbeda, terus masuk ke dalam sebuah negara yang disebut Indonesia, gimana caranya sampai namanya kalau tidak ada toleransi itu tentunya akan sangat kacau kan. Nah, makanya kalau multikulturalisme itu adalah untuk membangun toleransi. Iya, iya, iya. Untuk membangun toleransi di apa? Ini saya kira multikultural ini tidak berlaku juga di Indonesia tapi di seluruh negara-negara yang punya kultur yang berbagai kultur gitu ya Kak Cut ya. Benar sekali. Oke, sip. Nah, saya tadi barusan ikut kegiatan yang diadakan Rahima. Justru katanya saya orang Cirebon coret ya, yang diam di Cirebon. asli saya Subang, tapi saya tinggal di Cirebon. Yang Cirebon mempunyai budaya yang luar biasa soal keberagaman. Katanya Cirebon itu dari asal kata apa campuran. Juga katanya makam Sunan Gunung Jati itu dan juga kelenteng yang ada di situ ya antara campur antara budaya secara keyakinan antara Islam dan Konghucu macam-macam gitulah dan Buddha macam-macam. Nah, ini penting bagi kita semua untuk bagaimana kita kilas balik kayak gitu. Kilas balik memahami budaya kita itu ya dari dulu sudah toleransi begitu, tapi tiba-tiba saat ini dengan mengatasnamakan kesalehan kesalehan begitu. Nah, bagaimana Kak Cut? Multikulturalisme itu diterapkan di keluarga kita, anak-anak kita itu seperti apa? Nah, kalau kita bahas multikultural tentu kan itu sangat apa ya terlalu luas ya. Tapi kan karena memang kita sesuaikan aja dengan isu-isu sekarang ya, kaitan dengan keagamaan ya, dimana isu sebenarnya sangat sensitif gitu ya. Misalnya ada umat beragama yang berusaha untuk membenturkan sebuah pandangan agamanya terhadap ritual ya lokal, misalnya memaksakan seperti itu. Kemudian juga ada fakta-fakta ada segelintir umat beragama yang menolak misalnya pembangunan tempat-tempat ibadah ya, padahal misalnya udah tidak masalah segi ketentuan tapi ditolak seperti itu. Terus juga baru-baru ini kejadian terorisme. Jadi multikulturalisme malah kayaknya lebih ke kita bahas, kita kerucutkan dalam segi agama ya. Bagaimana sih pendidikan multikulturalisme di lingkungan keluarga tapi dalam kaitannya dengan isu-isu beragama gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya apa ya? Kalau di dalam keluarga itu sih yang penting kita lakukan adalah membuka ruang diskusi dengan anak, misalnya kita adakan diskusi tentang itu hal-hal yang kecil di keluarga ya untuk mengenalkan kultur budaya kita di Indonesia. Iya benar sekali. Kadang kita perlu berkomunikasi tentang hal tersebut gitu kan. Kita membuka ruang diskusi dengan anak gitu tentang adanya keberagaman agama Indonesia. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus memilihkan buku-buku ajaran agama, ajaran agama ya yang berfokus pada pengajaran mengenai perdamaian, toleransi, menghormati sesama manusia, ya hablum minan nas gitu kan. Nah, lebih menekankan kepada itu sih kalau saya sendiri. Lalu juga biasanya kita juga melakukan penyeleksian terhadap bacaan-bacaan yang berisi kisah-kisah para nabi dengan umatnya yang berbeda-beda zaman, karena kan perlakuannya juga berbeda seperti itu. Dan yang paling penting Mas Dul, kita dari ajaran-ajaran eksklusivisme ya terhadap agama sendiri lain karena anak tersebut
kalau di dalam lingkungan keluarga yang biasanya saya coba terapkan kepada anak saya seperti Oh itu. gitu ya. Oke, sip. Menarik sekali ini. Ini Kacut itu punya apa namanya homeschooling sendiri ya saat pandemi ini ya. Sekarang masih jalan ya? Tapi udah jarang sih. Udah jarang. Seminggu kadang sekali aja Oh gitu. gitu. Itu metode sendiri lah ya di rumah untuk belajar anaknya. Nah, baik Kacut. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, tapi sejarah multikulturalisme itu sendiri seperti apa sih? Iya, jadi sejarah multikulturalisme itu sebenarnya panjang banget ya. Ketika kita membicarakan multikulturalisme itu, kita pasti langsung berkaca pada negara-negara yang memang punya persoalan keragaman. Misalnya negara Inggris, Amerika, Kanada, Australia. Dan sebenarnya juga istilah ini tuh dikenalnya tahun 1980-an gitu kan. Nah, misalnya kita contohkan aja ya, Amerika yang memang benar-benar plural. Nah, Amerika itu kan punya imigran yang membawa Amerika itu sendiri. Zaman dahulu kala ketika Amerika itu terbentuk, mereka membuat konsep yang mereka sebut sebagai melting pot gitu ya. Tapi melting pot tadi dan didominasi oleh kulit putih Protestan. Lalu mereka membuat lagi baru ya agar lebih mewakili keseragaman tadi. Nah, adanya konsep salad bowl ya, kemudian cultural pluralism, tapi tetap juga nggak mewakili. Jadi masih ada yang dominan ya, yang mayoritas, ada yang terpinggirkan masih tetap tidak mewakili. Lalu adanya wacana multikulturalisme ini. Dibuatlah gerakan ya tahun 1980 ini. Jadi gerakan multikulturalisme itu adanya di bidang pendidikan ya seperti kemudian gerakan anti diskriminasi dan perjuangan hak budaya. Jadi memang panjang sekali. Tapi memang multikulturalisme ini tidak datang begitu saja, namun dia datang dari satu konteks sejarah ya di tempat tertentu secara global dan Indonesia termasuk ke dalam negara yang mengadopsi ya multikulturalisme yang sudah diterapkan oleh Amerika yang sudah memiliki sejarah yang sangat panjang tadi. Seperti itu Mas Dul. Oke ya, tapi kalau saya lihat secara kultur di Indonesia yang sudah dulu sejak kita dibangun katanya kita kultur kita itu orang-orang orang-orang Hindu atau orang apa lalu dibangun dengan cara dakwah Wali Songo dengan wayang, artinya kita sebetulnya sudah ada multikulturalisme ya di Indonesia sendiri ya. Oke Kak Cut, sebelum berlanjut kita ngobrol lagi, saya akan menayangkan video. Biar kita tarik napas dulu deh, kayaknya kita mulai berat nih pembahasan multikulturalisme ini. Mulai berat. Saya akan membawakan selawat musawah dulu.
Oke, halo Kak Cut Novita, Halo, masih Mas. dengar ya? Iya Oke, dong. baik teman-teman yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan silakan tulis aja di room chat. Jika ingin berpendapat, jika ingin itu silakan aja raise, nanti kita berdialog langsung. Juga kepada teman-teman yang menyaksikan langsung via YouTube, Facebook Mubadala, silakan juga tulis di kolom komentar Facebook. Oke, baik. Kita bicara lagi soal pendidikan multikulturalisme. Nah, ada nggak sih Kak Cut tantangan kita memberikan pendidikan multikulturalisme ini kepada anak? Tantangannya seperti apa? Sulitkah menerangkan kita ini budayanya ini, keyakinannya ini, atau ada metode yang asik menerangkan kepada anak ini? Nah, kalau metode itu sih saya biasanya menerapkan metode literasi ya, literasi. Dongeng atau gimana gitu ya? Ya, jadi saya itu membuat anak itu pertama fun dulu nih. Jadi kita Hmm. memaksakan mengajarkan harus ini begini harus menerangkan seperti itu tidak. Tapi kita sediakan bacaan ya atau tontonan televisi bukan maksud saya film ya film-film kita seleksi gitu yang menggambarkan tentang wacana multikulturalisme tadi misalnya menerangkan bahwa Indonesia ini bagaimana asal muasalnya terdiri dari berbagai macam etnis lalu bisa melalui dongeng juga nah seperti itu jadi sebenarnya sih kalau untuk anak kecil ya yang masih ibarat kertas putih ya itu sangat mudah kita menanamkan sejak dini ini. Yang susah itu kan ketika orang dewasa yang sudah terdoktrin, kemudian kita masukkan lagi ini, kita bisa ditolak habis-habisan gitu. Apalagi yang sudah terdogma, terdoktrin dengan paham Sudah tertentu. punya pemikiran sendiri ya. Nah, itu yang paling sulit. Yang paling bisa. Pada usia anak-anak kita lebih fun, bahkan lebih mendanik dengan metode permainan kali ya. Nah, Iya. kalau apa selama ini pengalaman ini dengan metode begitu ya, dengan dongeng, dengan film begitu ya. Ada nggak sih rekomendasi buku-buku atau film-film yang untuk pendidikan multikulturalisme kepada anak itu? Banyak kan dongeng-dongeng kita yang fabel-fabel ya, misalnya kayak folklore kita zaman cerita-cerita rakyat gitu ya. Iya, cerita rakyat. Itu kan mengandung multikulturalisme, bisa menerapkan multikulturalisme di situ ya. Kita bisa melihat itu sebagai sebuah wacana multikultural. Jadi menurut saya begitu. Jadi makanya perlunya untuk menanamkan sejak dini mengenai wacana multikulturalisme. Terutama ketika kita mengajarkan suatu agama atau mengenalkan anak pada ajaran agama tertentu gitu kan, misalnya Islam tapi yang gitu. Jangan kita mengajarkan stereotip jelek lain nggak mengeksklusifkan agama. Nah, kalau itu harusnya dihindari. Kalau saya sendiri. Respon ke anaknya apa itu seperti itu? Dia menarik kan dengan latar belakang kebudayaan kita yang ragam itu seperti apa Kak? Wah dia justru anak itu makin senang gitu loh. Ternyata kita tuh kaya gitu kan. Ternyata kalau kita mengajarkan hal yang itu saja, etnis itu aja kan berat. Nah, dia jadi lebih semangat gitu, jadi lebih pengen mempelajari budaya-budaya lain. Nah, pengen tahu gitu ya, pengen mengalami gitu ya. Benar, penasaran kan jadi. Penasaran. Oke, menarik ini. Pendidikan multikulturalisme untuk anak ini. Ini Kecut ini selalu intent menemani anaknya dengan metodenya sendiri menarik ya metode-metodenya. Tadi dikasih hadiah. Saya belum bisa mempraktekkan begitu. Tapi setidaknya saya memilih film untuk anak itu kayak contohnya Upin Ipin juga menurut saya lebih bagus lah, lebih toleran pada beberapa hal. Ada juga yang lebih sangat gimana Kak? Nah, Upin Ipin itu salah satunya ya. Kita lihat Susi dari Indonesia, lalu ada Jarvi dari India. Nah, iya betul. Perannya berbeda-beda gitu. Ada India, ada oke. Ada juga film yang sangat ya menonjolkan dari segi keyakinannya sendiri itu ya kira kurang baik. Nah, sekarang justru tontonan untuk anak-anak itu harus pilih-pilih betul sebagai orang tua. Jangan sembari nonton. Nah, sekarang lagi viral justru
tokoh YouTube se-Asia ini lagi viral juga sekarang ini. Untuk bagaimana dia jadi suami udah kayak seperti Tuhan gitu. Iya, benar. Nah itu kan yang parahnya dia digandrungi oleh kaum remaja sekelas usia sekolah menengah atas. Artinya dia secara tidak langsung dia memberikan pendidikan yang pendidikan ya begitulah, pendidikan yang kurang bagus lah ya. Nah, baik Kak Cut, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah nggak terasa setengah jam ya, padahal masih banyak pertanyaan ini. Oke, nah perlu nggak sih Indonesia misalnya Kak Cut mengadopsi pemahaman mengenal kulturalisme ini, kita balik lagi kepada sejarah multikulturalisme ini. Nah ini perlu nggak sih sebetulnya? Justru mungkin harus ya jadi ya, karena kita melihat beberapa kejadian yang tahun kapan sampai tahun sekarang masih ada teror soal ya, kalau kita bawa keyakinan masih banyak sekali teror meneror dengan keyakinan lain. Nah ini penting nggak mengadopsi tentang mengenai multikulturalisme ini? Nah, tadi kan udah saya kita bicarakan juga Mas Julia. Kenapa Indonesia tuh perlu ya? Karena kan itu punya lebih dari 200 juta penduduk ya, lalu belum lagi dia punya 700 bahasa, 13.000 pulau, dan juga terkait dengan keanekaragaman hayati seperti itu ya. Nah, bisa dibayangkan dari sekian banyaknya itu, kalau misalnya kita pertanyakan perlu nggak perlu sekali gitu loh, karena kan itu pasti mengundang ya berbagai bentuk relasi kuasa yang justru mengancam keragaman tadi. Misalnya ada kelompok-kelompok tertentu memaksakan suatu nilai budaya pada kelompok lain, kemudian bisa menggunakan kekuasaan, lalu juga pasti akan munculnya stereotip negatif ya pada kelompok-kelompok yang berbeda, dan juga menginginkan keseragaman. Dan salah satu contoh yang bisa kita lihat itu kan kejadian bom tadi ya. Maksudnya tujuannya apa? Pasti menginginkan keseragaman, sehingga menganggap yang berbeda itu adalah harus dimusuhin, bahkan harus dihilangkan nyawanya seperti itu. Nah, karena memang tujuan multikultural itu adalah hidup bersama secara damai dalam keberagaman dan membangun toleransi, sikap terbuka, serta berdialog dengan kelompok yang berbeda. Seperti itu, Mas Dul. Oke, menarik. Ini penting banget justru ya untuk pendidikan pemahaman tentang multikulturalisme ini. Jadi tadi saya bersama guru-guru PKN, PAI juga sejarah, kita bicara soal pemahaman isu-isu intoleransi di sekolah. Jadi banyak kasus justru kita harus dari mulai gurunya sendiri nih. Harus mulai dari gurunya sendiri. Nah, bahkan penelitian dari PPIM atau PPIM itu justru berapa persen itu guru mendukung ya untuk bikin negara, artinya setuju dengan kelompok-kelompok yang radikal itu, bahkan setuju juga untuk mendirikan negara-negara khilafah secara khusus gitu ya. Nah, ini kita sedang bersama Rahima menggembleng menemani guru-guru untuk bagaimana memahami soal Islam yang rahmatan lil alamin begitu ya. Nah, baik Kak Cut, ada enggak sih soal bagaimana harusnya sosialisasi dan penerapan multikulturalisme ini? Di mana tuh, di lingkungan pendidikan? Ya, mungkin di keluarga deh, skala kecil dulu deh. Skala kecil dulu deh. Ya, multikultural itu sudah harus diajarkan ya. Mengenai multikultural harus diajarkan pada anak. Itu itu temannya Nadine ya. Iya, sama ibu ya. Jadi multikultural itu memang sebenarnya sih sudah harus ada ya, sebagai bekal ya bagi anak kita untuk memahami memang kita ini sebenarnya hidup itu berdampingan. Itu nggak bisa seragam gitu. Beda-beda itu justru indah. Kayak misalnya kita satu warna ya, satu warna nih, menarik kan? Tapi jika kamu melihat warna-warni seperti pelangi ya, banyak warnanya, makin banyak warnanya
justru makin menarik. Begitu juga dengan kamu hidup gitu, berdampingan dengan orang lain. Nah, sejak kecil tuh anak itu udah memang diajarkan bahwa keberagaman itu indah. Karena seperti tadi, kalau sudah kayak guru-guru tadi yang sudah terdoktrin, terindoktrinasi, itu udah bakalan susah. Makanya ketika saya melihat kejadian bom, itu sebenarnya salah itu kalau menurut saya adalah pendidikannya sejak dini. Mungkin dia tidak memahami bahwa tidak pernah mendapat pendidikan tentang wacana, mungkin seperti itu. Maka sang dokter itu masuk gitu ya, apalagi kalau melihat tafsir agama tafsir tertentu yang misalnya mengajarkan tentang kekerasan dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah. Jadi kalau kita melihat anak kecil ya, ibarat kertas putih gitu ya, kita coret apapun ya kan bisa membentuk karakter dia jadi orang tertentu yang kita inginkan. Makanya penerapannya paling cocok pada anak kecil gitu menurut gitu saya. Ya. Ini mungkin cocok di PAUD kali ya. Iya. Di usia PAUD kali ya. Kita mungkin pendidikannya aplikasinya mungkin di gitu ya. Di kurikulumnya kita mulai dari PAUD. Tapi kadang-kadang sekarang juga miris ya, PAUD itu kadang-kadang katanya banyak sisipan ajaran yang di bacaan PAUD itu ya banyak sekali yang mengarah ke jihad begitu katanya begitu. Ini menarik ya, soal multikultur kayaknya kita nggak habis-habisnya ngebahas soal ini kalau kita preteli lebih dalam kayak gitu. Nah baik, tadi soal bagaimana sosialisasi. Nah sekarang bagaimana advokasi pendidikannya Kak Cut? Nah kalau di dalam pendidikan sih memang kalau kita lihat ya emang agak susah. Revisi kurikulum itu kan agak susah ya. Maksudnya kadang-kadang kan kebijakan menteri harus berbenturan dengan lain hal gitu ya. Tapi paling penting adalah kalau kita berkaca pada negara-negara yang sudah melaksanakan multikultural ya memang harus diadakan perubahan kurikulum gitu. Khususnya pelajaran agama. Jadi untuk menghindari berbagai keagamaan, cara mengajar dilihat bukan cuman melihat identitas itu sebagai sesuatu yang esensial, dalam artian identitas itu adalah sesuatu yang melekat. Sebenarnya kan identitas itu luas ya pengertiannya. Tidak hanya sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi identitas kan tergantung kita. Misalnya orang Cina ya yang tinggal di Indonesia, ada suatu stereotip yang mengatakan bahwa mereka itu memang berasal dari Cina sana, padahal orang Cinanya sendiri etnis yang merupakan bagian Indonesia. Jadi cara guru mengajar juga menanamkan hal-hal yang esensialis itu sangat berbahaya juga, dan menjurusnya ke pelabelan negatif gitu ya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling penting sih sebenarnya kurikulum yang penting ya untuk. Tapi satu hal juga yang bikin kadang-kadang multikultural ini menjadi momok ya. Justru karena ada orang wah multikulturalnya terlalu liberal nih. Nah, itu belum lagi dicampur dengan keyakinan. Oh ini bid'ah tahayul gitu. Susahnya kultural banget nih ke barat-baratan. Padahal yang mengatakan nggak tahu esensi dari multikultural itu apa, tujuannya toleransi untuk mendorong hidup berdampingan secara damai kan itu sesuatu yang hablum minanas itu kan baik. Nah tujuannya sih seperti itu ya. Nah itu yang kemudian mubadalah muncul sebagai konsep bagaimana relasi antar manusia dengan manusia begitu ya. Nah ini penting kita untuk berdampingan, berrelasi sesama keyakinan, sesama budaya, sesama ya apapun lah. Intinya kita berrelasi sangat penting banget begitu ya Kak Cut. Nah baik Kak Cut, saya kira ini kita nah ada nggak sih kira-kira menurut Kak Cut kayak mengajak kepada ibu-ibu misalnya yang punya buah hati yang mendidik langsung anaknya dengan cara apapun dengan seperti apa kita mengajaknya?
Mengajak maksudnya gimana nih? Ya mengajak, yuk kita bareng-bareng mengajarkan anak untuk belajar mengenali budaya kita, mengenali kultur kita, keyakinan kita yang beragam, kira-kira begitu. Nah iya, jadi seperti tadi ya Mas, harusnya ya pengen banget nih ngajak ibu nih bareng-bareng kita sesama orang tua. Adalah harusnya ya sedini mungkin itu diperkenalkan. Padahal saya ini baik ya, tujuannya baik. Yuk bersama-sama tuh sama-sama kita kan tentang keberagaman sejak dini, toleransi, hindarilah misalnya stereotip tertentu, misalnya nggak usah etnis Cina misalnya, etnis Sunda. Nah, kalau bisa tuh hal harus dihindari, apalagi mendidik anak ya di lingkungan keluarga, dan harusnya kita lebih mengenalkan keberagaman itu iya gitu. Kita hidup nggak cuma satu warna. Kalau kita berwarna kan lebih indah. Ya, ya. Oke, Kak Cut, terima kasih berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya di Mubadalah ID. Jadi jangan sungkan-sungkan lagi nanti kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sharing pengetahuan intinya. Baik, kita cukup saja ya malam hari ini diskusinya, karena mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa memberikan faedah kepada teman-teman. Ya baik, terima kasih Kak Cut. Mohon maaf dari saya dan juga teman-teman yang ada gabung di Zoom di Facebook. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.